Ya, Asatidzah wa Ustadzat. Iya Ustaz, Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Silakan untuk yang ikhwan, silakan on kamera saja, Nam. Yang akhwat wajib off kamera ya. Kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fahayakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tajwidil Musawwar. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan sedikit ya membahas berkenaan dengan apa-apa yang akan kita pelajari dari kitab Tajwidil Musawwar ini. Seperti halnya yang disebutkan di dalam kitab, ada beberapa pembahasan terpenting ya di dalam ilmu tajwid yang akan dipelajari dan umumnya dipelajari di dalam pembahasan-pembahasan ilmu tajwid. Yang pertama yaitu makharijul huruf. Ya, yang pertama adalah makharijul huruf, kemudian yang kedua adalah sifatul huruf. Ya, baik itu sifat lazimah, ya, aridah. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat eksternal huruf-huruf Arabiyah. Ya, yang di dalamnya ada berisi pembahasan tentang idgham, hukum-hukum lam syamsiah, mim sukun, nun sukun dan tanwin, mad dan qasar. Dan ini umumnya yang dibahas di dalam nazam-nazam di pembahasan ilmu tajwid. Di dalam pembahasan kitab atau Nazam Tuhfatul Atfal juga dibahas berkenaan dengan ahkamul tilawah ini, hukum-hukum bacaan Al-Quran pada umumnya. Dan juga di Muqaddimah Jazariyah dan di dalam kitab-kitab tajwid kontemporer. Oke. Nah, itu yang akan kita bahas. Dan juga nanti kita akan sedikit membahas berkenaan dengan lahan. Ya, lahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab ini, ya, lahan itu terbagi atas dua. Ya, yang pertama adalah lahan eh, yang jali, ya, yang mana seperti sudah kita ketahui bahwasannya lahan jali ini adalah lahan yang berhubungan dengan perubahan makna daripada Al-Quranul Karim. Ya, apa saja yang termasuk lahan jali ya, yang sudah antum-antuna ketahui, yang termasuk ke dalam lahan jali itu apa saja? Panjang pendek. Hmm. Panjang pendek masuk lahan jali. Iya Ustaz. Hmm. Perubahan harokat. Perubahan harokat. 6. Terus apa lagi? Mengurangi huruf. Mengurangi huruf. Mengubah huruf. Merubah huruf. 6. Baik. Nah, jadi itu beberapa kondisi di mana ia dikatakan lahan jali. Ya, merubah harokat. Harokatnya berubah. Kemudian menambah huruf. Mengurangi huruf. Ya, termasuk ketika kita mengakhiri bacaan atau ketika kita waqaf. Misalnya qadri, qadri seperti itu ya. Dilafat dengan qad, qad inna anzalnahu fi lailatul qad. Ya, disamarkan atau ada yang mengistilahkan dengan al-ikhfa bil ma'na al-jadid. Ya. Ada yang pernah dengar istilah ini atau tidak? Al-ikhfa bil ma'na al-jadid. Dan sudah Belum. pernah dengar. Nah, jadi ini istilah memang tidak dikenal ya eh, di masa
baik itu masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, para aimatul qura, para ulama mutaqaddimin, itu tidak dikenal al-ikhfa bi ma'nal jadid. Tapi itu eh, dibahas, ya, dibahas di salah satu kitab. Yang kami ketahui cuma satu kitab saja yang membahas berkenaan dengan al-ikhfa bi ma'nal jadid. Seperti itu. Nah, jadi apa itu al-ikhfa bi ma'nal jadid? Yaitu huruf-huruf seperti huruf lam, huruf mim, kemudian huruf nun, huruf ora, huruf bod, kemudian huruf waw, huruf ya, huruf ha, huruf nun, ya, yang apabila dia berada di akhir, ketika kita wakaf di situ, ya, yang bukan tasydid, maka ia disamarkan pelafalannya. Misalnya falsun, 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 faslun, falsun, ya, falsun. Ada fals, fals, ya, lamnya tidak jelas, samar. Ah, perlu kita perhatikan, ya, bahwasannya seluruh huruf itu dalam kondisi apapun harus tetap jelas, ya. Jadi harus tetap tetap jelas. Jadi misalnya faslun, faslun, jadi huruf lamnya itu harus jelas, jangan faslun. Atau qadri, bukan qad, qad, ya, tapi qadar, qadar, ya. Jadi kadar ketika kita sukunkan pada saat wakaf itu sama dengan kadar ketika dia berharokat. Ya, ri, er, lun, ul, lun, faslun, faslun, fasl, lun, el. Nah, seperti itu kadarnya. Jadi tidak ada istilahnya yang disamarkan, ya. Semuanya harus ditunaikan sesuai dengan sifat lazimah dari huruf-huruf tersebut. Seperti itu. Nah, nah, inilah yang termasuk di dalam pembahasan lahan jali. Jadi kalau kita tidak menampakkan hurufnya tersebut, ya, berarti apa? Ya berarti kita sudah menghilangkan zat huruf tersebut. Jadi sudah hilang zat hurufnya. Bagaimana? Ya berarti ya kita sudah mengurangi huruf tersebut. Ya, dengan dalih kita menyamarkannya. Bagaimana kita bisa menyamarkan? Contoh saja, huruf yang sebelumnya ada huruf qalqalah, kemudian huruf tersebut kita samarkan. Contohnya qadri saja. Qadri, nah, kemudian coba huruf oroknya kita samarkan dengan menyempurnakan sifat qalqalah pada huruf dal. Ada yang bisa baca? Coba Ustadz Umar Al-Faruq baca lafadz qadri, kemudian roknya disukun, disamarkan, roknya tuh disamarkan, dilirihkan, kemudian sempurnakan qalqalah pada huruf dal. Silakan Ustadz. Oh dari gitu sih. Ya, qadri, kemudian roknya disukunkan. Huruf rok Oh, disukun, tapi roknya dilirihkan. Ya, roknya dilirihkan, kemudian huruf dalnya, kolkolahnya tampak sempurna. Silakan, Ustaz. qadr, Bagaimana? qadr, qadr, Qad, qad. qadr, Ya, nah, seperti ya. qadr, Tidak jelas pelafalannya. Ya, huruf ro, tidak boleh. qadr, Ya, akhirnya huruf roknya itu seolah-olah jadi hilang. Jadi kita harus lafadzkan sempurna. Qadri menjadi qadar. Qadri menjadi qadar. Silakan. qadr, Ya, qadar. qadr, Qadar. Or. qadr, Ah, jadi tampak. qadr, qadr. Faslun, fasl. Silakan. Faslun, fasl, Fas- fasl, Fasl, fas. fasl, Nah, ingat huruf sodnya kita lapatkan sempurna. Alirkan dulu sifat rokhawanya. Fasl, fasl, fasl. Jadi jangan fasl, jadi jangan fasl. Also, also. Jadi seolah-olah nanti huruf sodnya menjadi memantul. Ya, jadi kalau kita fasl, melapatkan huruf, pertemuan huruf akhir yang sukun, ya, kemudian diakhiri huruf sukun.
Huruf akhir yang sukun, kemudian ada huruf sukun lagi. Maka huruf sukun sebelum akhir tersebut itu dilafadzkan sempurna sifatnya. Jangan pernah kita kurangi. Ya, Fasl. ya fasl. Atau pada lafadz wa yaqbidna. Nah, di situ ada ya, surah Al-Mulk wa yaqbidna. Di situ huruf bod yang sukun diakhiri dengan huruf nun yang berharokat, kemudian kita baca sukun karena wakaf di situ. Jadi bagaimana cara kita membacanya? Bukan wa yaqbidun. Ya, tidak ada pantulan pada huruf bod. Huruf bod punya sifat khawat dan juga sifat istitolahnya. Jadi kita lafadzkan, alirkan huruf bodnya wa yaqbid am, ya. Kemudian nunnya cukup kita tarik gunahnya saja. Gunahnya karena nun punya sifat gunah. Jadi lafadznya bagaimana? Wa yaqbid wa yaqbid. Silakan. Wa yaqbid. Bim am kan mengalir am wa yaqbid wa Wa yaqbid. yaqbid. Wa Hmm. yaqbid. Ya, jangan jangan bium, tapi bium. Jadi huruf dotnya alirkan. Coba sekarang nunnya kita simpan dulu. Huruf nunnya kita simpan dulu. Kita alirkan huruf dotnya. Ya, waya ke bium. Silakan. Wa yaqbid. Bium. Bid. Wa yaqbid. Nah, coba Ustadz Abu Muadz dapatkan. Sampai dengan huruf dot saja. Nunnya disimpan dulu. Alirkan di huruf dotnya. Wa yaqbid. Sahih. Ya, tamam ya. Nah, kemudian sekarang nunnya baru dialirkan gunahnya Ustaz. Silakan Ustaz. Wa yaqbid. Nah, bium. Bid. Jadi, nah, sahih. Jadi, seperti itu. Nunnya cukup ditarik gunahnya saja. Bid. Ya, jadi jangan jangan sampai terjadi pantulan pada huruf bod. Ya, jangan wayak bildun. Bildun. Nah, itu jangan. Ya. Nah, inilah yang kami katakan bahwasannya huruf terakhir itu sangat penting untuk kita tampakkan. Karena apa? Kalau dia tidak ditampakkan, berarti kita menghilangkan sifat atau zat huruf tersebut. Berarti termasuk ke dalam apa? Masuk ke dalam lahan jali. Seperti itu. Ya. Sedangkan untuk panjang pendek huruf, ya, kalau seandainya huruf tersebut memang tidak ada madnya, ya tidak ada mad, kemudian kita panjangkan, berarti kita sudah menambah huruf. Ya, tapi kalau seandainya kita memanjangkan lebih daripada kadarnya, ia tidak termasuk lahan jali. Itu harus digarisbawahi. Ya, kalau kita melafatkan kadar mad itu melebihi daripada kadar yang seharusnya dilafatkan, misalnya harusnya 2 harokat, harusnya 4 harokat. Ya, dibaca misalnya lebih dari 4 harokat, atau lebih dari 5 harokat, atau kurang dari 4 harokat. Ya, maka ia termasuk dalam ya kategori apa? Lahan khafi. Ya, tidak masuk ke dalam lahan jali. Ya, karena ia sudah membacanya dengan panjang. Cuman di situ kadarnya saja yang kurang. Tapi tidak merubah makna. Ya, secara makna tidak berubah. Cuman memang ia tidak boleh dibaca. Maksudnya apa? Kita tidak boleh meniru baca-bacaan yang kadarnya itu tidak seperti halnya apa yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud, ya seseorang membaca pada lafaz innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya dibaca dengan tanpa mad pada lafaz lil fuqara'i. Harusnya di situ mad apa di situ? Lil fuqara'i. Mad apa di situ? Mad wajib. Ya, mad mutasil ya, mad mutasil hukum wajib. Ya, mad mad wajib mutasil kalau diistilahkan orang ya. Tapi kalau nama madnya mad mutasil hukum wajib. Nah, di situ di dalam Torik Syatibiyah ya, dalam Torik Syatibiyah ia dibaca berapa harokat? 4 sampai 5 harokat dalam Torik Syatibiyah. Ya.
Berarti kita tidak boleh membacanya kurang ataupun lebih daripada kadar yang sudah ditetapkan dalam Thorik Syatibiyah. Nah, begitu. Kalau seandainya dibaca kurang daripada 4 harokat, ya salah. Tidak seperti itu Rasulullah membaca. Seperti halnya Ibnu Mas'ud mengatakan melafatkan lafaz tersebut dengan lafaz yang benar. Apa kata beliau? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddaha. Ya dengan mat membacanya. Ya gitu. Itu beliau mencontohkan kepada laki-laki tersebut. Bahwasannya cara membaca pada lafaz lil fuqara'i wal masakin itu dengan mad. Ya, matnya maksudnya menunjukkan bahwasannya di situ matnya panjang, lebih panjang daripada 2 harokat, bukan lil fuqara'i. Ya, dia memang sudah membacanya lil fuqara'i, sudah panjang. Ya, panjang. Ya, ada alifnya. Ya, ada alif lil fuqara'i. Ya, memang benar ada alifnya, berarti mat tabi'i kan, misalnya seperti itu. Tapi yang jatuh setelah alif ini adalah hamzah. Itu masalahnya. Yang jatuh setelah alif adalah hamzah sehingga hukumnya menjadi berubah. Ya, hukumnya menjadi berubah, tidak lagi sama. Ya, kalau tadi dia mat tabi'i karena jatuh setelah mat itu adalah hamzah, maka berubah hukum. Hukumnya apa? Menjadi mat wajib. Ya, hukumnya jadi wajib. Ya, baca 4 sampai dengan 5 rakaat. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun ia terjatuh dalam kesalahan khafi, maka ia tetap tidak baik, ya buruk membaca seperti itu. Bahkan dikatakan aib, ya dikatakan aib di dalam membaca Al-Quran. Aib di sini bukan ditinjau dari tinjauan fikih. Buruk seseorang di dalam membaca Al-Quran berarti bahwa dia berdosa yang sangat besar atau tidak seperti itu ya. Jadi aib saja tidak seperti itu Rasulullah baca Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian yang kedua kesalahan khafi, kesalahan samar. Yang kesalahan samar inilah adalah kesalahan di mana seseorang yang sudah mempelajari tajwid saja yang mengetahui bahwasannya seseorang lagi sedang melakukan lahan atau kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang tidak belajar maka dia tidak mengetahuinya. Ya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ya, contohnya seperti itu. Di situ lafadznya wa qalu ittakhadallahu walada atau misalnya pada pada lafadz-lafadz di mana seseorang tidak menyempurnakan daripada sifatul huruf. Ya, sifat tahsiniyah. Tebal, tipis, huruf juga sama. Ya. Jadi kalau tebal tipis huruf itu atau menunaikan daripada sifat tahsiniyah memang ada pembagian. Jadi sifat yang wajib untuk kita tunaikan itu adalah sifat lazimah daripada huruf hijaiyah. Sifat lazimah. Nah, sifat lazimah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf hijaiyah. Ya, mau tidak mau misalnya sifat rokhwa, jahr, hamas, dan lain sebagainya, maka itu harus ditunaikan. Ya. Tapi kalau seandainya sifat tahsiniyah, tebal, tipis huruf, dan yang menyangkut dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran, idgham, ikhfa, dan segala macam, itu masuk kategori sifat tahsiniyah. Dan sifat tahsiniyah itu ya dibagi lagi, ya dibagi lagi menjadi 2, yakni sifat yang wajib ditunaikan oleh seorang qori, ya ada seorang qori ya, yang mutqin. Ya, kemudian ia tidak wajib ditunaikan bagi orang yang awam. Orang awam kalau terjatuh kesalahan padanya maka tidak ada dosa baginya, tidak ada kewajiban bagi diri. Tapi bagi seorang qari yang mutqin maka wajib baginya untuk menunaikan sifat tahsiniyah ini. Kemudian bagi seorang qari yang mutqin ini ya ada 2 kondisi di mana dia wajib menunaikannya. Karena tidak semua qari mutqin itu wajib menunaikan daripada sifat tahsiniyah. Kapan dia wajib? Ketika ia talaki musyafahah.
Ya, ketika ia talaki musyafahah, maka ia wajib menunaikan sifat tersebut. Ya, atau ketika dia sholat misalnya. Ya, siapapun. Ya. Nah, kemudian, kapan dia tidak wajib? Ketika ia tilawah biasa. Misal dia terjatuh pada kesalahan, ya, menunaikan sifat tahsinnya, tebal tipisnya kurang, wunahnya tidak sempurna, dan lain sebagainya, maka ia ya tidak ada kewajiban menunaikan sifat tersebut dan tidak ada dosa bagi dirinya. Ya, seperti itu. Walaupun dia senantiasa harus tetap memperbaiki ya daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan khafi itu terus-menerus ya. Karena ini akan mengakibatkan kita termasuk dalam kategori muhsin yang musi asim, orang yang membaca Al-Qur'an senantiasa berdosa terus karena tidak peduli dengan ilmu tajwid. Ini hati-hati di sini ya. Walaupun itu kesalahan-kesalahan yang kita nilai itu adalah kesalahan khafi. Tapi terus-menerus dilakukan dan tidak pernah mau belajar. Ya. Nah, jadi untuk qori yang mutin ya, yang ia sedang di dalam katakanlah ketika talaki musyafahah, maka wajib bagi dirinya untuk mengamalkannya. Wajib ya. Tapi ketika ia tilawah biasa terjatuh pada kesalahan tersebut, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Nah, seperti itu ya pembagian ya. Jadi bukan berarti seorang qori yang mutqin itu wajib seluruhnya. Karena teman-teman sekalian berbahagia, asatidzah wa ustadzat, ketika kita membaca Al-Qur'an pada saat talaki musyafahah, ketika misalnya antum antuna menyetorkan bacaan di depan guru, itu kondisi kesempurnaan bacaan atau kemungkinan bacaan seseorang, baik ya tidaknya bacaan seseorang itu ya pada saat ia talaki musyafahah tersebut. Ya, tapi pada saat dia menjadi seorang imam rawatib, katakanlah memimpin sholat, mengimami sholat, itu kondisi dia bukan dalam kondisi yang terbaik seseorang membaca Al-Quran. Itu perlu diperhatikan. Ya, jadi ketika seseorang menjadi seorang imam, itu kondisi bacaannya itu tidak lebih baik ketika dia sedang talaki musyafah terhadap gurunya. Karena banyak faktor ya. Ketika kita membalikkan badan kita, staqimu wa'tadilu, lihat jamaah begitu banyaknya. Ya, 100, 200. Deredek. Ada nggak yang pernah merasa seperti itu? Ya Allah, banyak sekali gitu. Ada kami pernah diceritakan seseorang yang ya sudah hafal lah Al-Qur'an gitu ya. Ya. Kemudian dia pernah ditunjuk jadi imam, lihatnya di belakang ini banyak jemaah. Akhirnya apa? Blank. Nah, ini biasanya imam-imam yang tidak terbiasa menjadi imam gitu ya. Akhirnya blank. Yang tadinya hafal tidak hafal. Ya, itu menunjukkan apa? Ya memang kondisi ketika kita menjadi imam itu faktor-faktor yang membuat Kamunya ngomong kita ngomong menjadi pula. ya minta tolong untuk mikrofon di off-kan semua ya, kecuali nanti menjawab pertanyaan. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan ketika kita menjadi imam itu bacaan kita itu tidak sesempurna, termasuk ketika kita berdiri. Coba perhatikan, kalau kita lagi sedang membaca Al-Quran, ya ketika sedang duduk, antuna sedang duduk membaca Al-Quran, bandingkan antum antuna ketika berdiri, itu sangat beda, apa kualitas bacaannya itu sangat berbeda. Ya, ketika kita berdiri dengan ketika kita duduk itu lain, suasananya lain dan kualitas bacaan kita pun berbeda. Coba kalau tidak percaya. Ya, makanya kalau kita menemukan kesalahan kepada seorang imam, ya rawatib yang sedang memimpin sholat, mengimami sholat, maka itu dimaklumi saja. Selama itu bukan lahan jali ya. Selama itu bukan lahan jali. Jadi jangan jangan terlalu dijudge bahwasanya oh imam ini buruk bla 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 segala macam. Dan memang harus ada yang menasehati. Dewan penasehat imam. Ketika imam melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan khafi, maka takmirlah yang menasehatinya. Baik, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi.
pembahasan hukum membaca Al-Quran dengan beberapa irama. Ya, di sini beliau sedikit mengupas tentang eh, musik, ya, ya. Beliau membahas tentang musik. Apa itu musik? Beliau mengatakan alimun sautiyun, ya, a'jamiyun. Ya, ini suara asing. Maksudnya suara non-Arab. Ilmu suara asing non-Arab. Ya. Nah, jadi eh, orang-orang yang mendendangkan suara-suara yang indah. Indah ini harus digarisbawahi, ya. Ya, indah ini dalam dalam makna apa dulu? Kalau dalam makna menyempurnakan daripada syarat-syarat tilawah, maka kita katakan indah. Tapi kalau indah itu berasal dari suara-suara yang dikatakan oleh mualif di sini adalah musik itu, suara-suara musik seperti halnya dendangan sebuah lagu, ya, maka bisa dikatakan memang orang tersebut sedang tidak membaca Al-Quran. Ya, karena apa bedanya dengan dia membaca lirik-lirik, ya, syair-syair lagu kemudian dia dendangkan. Karena apa? Karena mualif di sini eh, sangat tidak suka Al-Quran itu disamakan derajatnya dengan lirik-lirik lagu. Ya, karena Al-Quran itu sangat berbeda, ya, dengan ketika kita membaca sebuah syair. Ya, katakan misalnya lagu seperti itu. Berbeda. Ya. Di antara pembahasan terpenting di dalam hal ini adalah yang pertama adalah tingkatan suara yang berbeda-beda. Ya, tingkatan suara yang berbeda-beda. Nah, jadi antara satu eh, orang dengan orang yang lainnya itu adalah tingkatan suaranya sangat berbeda. Termasuk ketika kita melafadzkan Al-Quran, membaca dengan tempo yang rendah, tempo yang sangat lambat, ya, itu berbeda dengan tempo yang katakanlah sedang, ataupun dengan tempo yang sangat cepat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengupas tentang ukuran panjang atau tempo durasi. Dan kedua pembahasan tersebut, ya, berbeda jauh dengan ilmu ilmu tajwid. Jadi dengan kata lain, beliau mengisyaratkan bahwasannya ilmu tajwid atau yang masuk ke dalam pembahasan ulumul Quran itu tidak ada yang membahas tentang ilmu irama, ya, ilmu irama, ilmu musik, ya, tidak ada. Kalau antum-antuna mengetahui adanya ilmu langgam bukan bagian ulumul Quran. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang mempelajari ilmu langgam, berarti dia masuk dalam kategori memperindah bacaan dan itu termasuk sunnah. Tidak ada yang mengatakan, satu ulama pun nggak ada yang mengatakan demikian. Ya, yang benar adalah mengembalikan suara tersebut kepada suara aslinya. Apabila suara aslinya tersebut yang keluar kemudian bertepatan dengan kaidah-kaidah tajwid yang ia tidak menabrak daripada kaidah-kaidah tajwid, maka ia termasuk dalam kategori apa? Kategori sunnah. Tapi suara asli, bukan suara yang kita ketahui sampai diurutkan yang pertama dibaca naik, yang kedua dibaca datar, yang ketiga dibaca 3/4 datar. Yang kelima dibaca turun. Yang pertama dibaca naik. Ada kan yang seperti itu? Ada yang pernah belajar seperti itu? Yang kedua dibaca datar. Yang ketiga dibaca turun. Nah, itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Nah, itu. Ya, memang kalau kita dengar tuh kayak enak gitu ya. Tapi tidak seperti itu Al-Quran. Karena apa?
Karena ketika kita misalnya suatu saat menaikkan bacaan yang di situ ada mad tabi'i yang harus keluar dari al-jauf, ya, maka ia akan terpleset di situ menjadi suara yang keluar dari yang al-khasyum. Jadilah dia ada gunahnya. Misalnya pada lafaz alladzi, siratal ladzi, zi. Jadi kalau kita pencet ini alladzi, suara itu dari al-jauf. Tidak boleh dari rongga hidung. Perhatikan ya, jadi seluruh mad tabi'i itu harus hati-hati kita. Sehingga seseorang kalau meninggikan bacanya, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi ke siratal ladzi. Nah, gitu ya. Akhirnya kita mengeluarkan suara itu dari rongga hidung. Tidak seharusnya karena itu adalah mad tabi'i. Kenapa kita lebih mementingkan daripada irama dan nada? Siratal ladzi, zi. Harusnya alladzi, ada zi atau zi. Ya, harusnya zi. Tapi dibaca zi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, gitu ya. Nah, sehingga seseorang tidak menyadari bahwasannya ia sedang melakukan kesalahan di situ, mengeluarkan suara yang seharusnya keluar dari al-jauf, tapi dia keluarkan dari rongga al-khaysum. Ya, atau seluruh huruf-huruf yang berharokat rata-rata keluar dari hidung. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Ya, al-jauf itu tidak hanya pada mat tabi'i saja, tapi seluruh huruf-huruf yang berharokat. Jadi ketika kita melafadzkan huruf-huruf yang berharokat, hatta itu huruf gunnah, maka ia harus keluar dari rongga al-jauf, bukan rongga al-khaysum. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tempo bacaan. Ya, disebutkan oleh mu'alif di dalam kitabnya ini ada 3 jenis tempo di dalam membaca Al-Quran. Ya, ada uh, thalathu sur'at. Ya, ada 3 tempo di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah at-tahqiq, ya, atau diistilahkan dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Yaitu membaca lambat namun tidak terlalu lambat. Ya, membaca lambat tapi tidak terlalu lambat. Maksudnya apa? Ya, kita membacanya pelan-pelan tapi tidak terlalu pelan. Biasanya diistilahkan dengan mujawad. Mujawad atau ketika seseorang membaca pada misalnya lomba musabaqah tilawatil Quran, misalnya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu mujawad. Tapi mujawad ini atau tempo yang tahqiq ini jangan dibaca ketika kita lagi mengimami sholat ya. Anda yakin kalau dibaca ketika mengimami sholat, yakinlah ketika Assalamualaikum warahmatullah nggak ada makmumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ada tinggal sisa takmirnya saja ya. Mari orang ya jangan membaca, jangan memberatkan makmum. Kita juga jadi imam, jangan egois ya. Egois itu apa? Yang mentang-mentang kita ini hafal 30 juz, suara kita indah, kita seenaknya saja. Mengambil surat-surat panjang, baca 1 lembar. Nah, itu ya. Ya memang itu termasuk bagus ya membaca dengan suara yang indah. Tapi kita kan harus memperhatikan juga kondisi daripada makmum. Ya kami juga pernah seperti itu ya ketika biasanya di bulan suci Ramadan itu beberapa masjid tuh meminta ya. Nah, jadi kami ini di WA. Ustadz minta tolong nanti bacanya itu setengah halaman saja. Nah, itu ya. Jadi kan ada 1 halaman, setengah halaman saja. Jadi 1 rakaat itu setengah halaman. Ya, jadi jangan kita 1 rakaat 1 halaman. Nah, jangan itu memberatkan. Kecuali memang kita di pondok.
Kalau di pondok ya memang kita sudah terbiasa, tapi kalau misalnya di masjid umum, nah itu kan ada yang sudah tua, ada kakinya yang pinggangnya yang encok. Ya kalau berdiri lama kayak seperti orang Parkinson gemetar-gemetar seperti itu. Nah, itu juga harus perhatikan. Dan kalau kita tidak perhatian dengan hal tersebut, bisa bisa berat ya hukumnya kepada seorang imam yang seperti itu. Ya, jadi kita juga perhatikan. Itu yang pertama tahqiq. Kemudian yang kedua tadwir, yaitu membaca dengan tempo sedang atau diistilahkan dengan murattal. Ya, ketika seorang membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, misalnya dia baca seperti itu. Nah, itu baca dengan tempo yang tadwir. Subhanalladzi asra. Jadi bacanya dengan tempo sedang. Ya, atau baca misal Al-Fatihah juga demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu namanya tempo tadwir. Ya, tempo sedang. Jadi seperti halnya murotal. Murotal yang kita dengarkan dari bacaan dari beberapa qori, eh, baik di YouTube ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah baca dengan tempo tadwir. Ya, dan tempo tadwir inilah yang kita baca ketika kita mengimami sholat ya, tempo tadwir. Kemudian yang ketiga yaitu hadar, membaca dengan cepat namun tidak mencampur andukan antara huruf-hurufnya. Ya. Jadi maksudnya boleh kita membaca dengan tempo cepat, cuman di sini cepat itu bukan bermakna misalnya seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bukan seperti itu membaca. Jadi di mana di situ ada hukum-hukum bacaan Al-Qur'an yang harus kita tunaikan, maka kita tunaikan dengan baik. Ya, di situ ada nun bertasydid, mim bertasydid, tunaikan dengan baik. Ya, ada hukum ikhfa, tunaikan dengan baik. Bukan berarti baca cepat kemudian ikhfanya terlewati. Idgham dengan bi gunnah dengan gunnah terlewati. Ya, ini berarti tidak benar. Ya, membaca cepatnya hanya cepat saja. Ya, kemudian kita juga perhatikan ketika kita membaca dengan hadar, yang mana yang termasuk sunnah Nabi, maka tunaikan dengan baik. Ya, tidak membaca dengan satu nafas, apalagi Al-Fatihah satu nafas. Dan membaca hadar ini tidak boleh ketika kita menjadi imam rawatib. Walhasil kalau jadi imam rawatib, percayalah ya, sholat taraweh 7 menit selesai. Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Gitu ya. Kita kita ini sedang baca Al-Qur'an. Coba kita renungkan sedikit. Kita baca Al-Qur'an ini buat siapa? Buat manusia kah? Ya, walaupun ya manusia kita membacakan Al-Qur'an itu untuk diperdengarkan hudal lil muttaqin. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia, manusia kemudian mentadaburinya, mendengarkannya. Ya otomatis orang yang mendengarkannya itu kan harus dengan khidmat. Ya, ketika seorang baca dengan cepat, bagaimana orang itu mau 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 mentadaburi daripada bacaan Al-Quran tersebut. Ya, tapi kalau seandainya membaca dengan tempo sedang, ya, kemudian orang akan tahu, oh ini menceritakan tentang ini dan itu, menceritakan. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menangis, yang mereka menangis. Ya, karena apa? Mereka paham maknanya. Tapi kalau seandainya baca dengan cepat, bagaimana orang mau memahami maknanya dengan baik? Ya, seperti itu. Ya, itu yang berkaitan dengan tempo bacaan Al-Quran. Taib. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan izin Ustadz bertanya Ustaz. Hadi Ismanto. Ya, silakan Ustadz. Izin bertanya Ustaz untuk eh, apa yang terkait dengan eh, kesalahan-kesalahan eh, Kofi dan Jali Ustaz ya. Nah, Apabila seorang imam misalnya tadi sampai dengan masuk ke dalam hidung gitu, khaysum ya Ustaz. nah, Karena banyak di masyarakat kita bahwa imam tersebut dikatakan bacaan yang dianggap memiliki enak gitu saat didengarnya. Tetapi itu hampir semuanya masuk ke dalam hidung gitu.
itu apa dikatakan sebagai dia lahan kofi atau jali Ustaz? Atau gimana Ustaz? Baik. Itu Nah, sama yang satu lagi apa Ustaz? Satu lagi terkait dengan ikhfa makna bil jadid Ustaz. bil Itu ma'na jadid. Nah, apakah ada diajarkan di institusi atau apa Ustaz ya? Karena ada juga pengalaman saya di tempat saya ini ada seorang imam itu membaca misalnya inna fi lailatil qad ya. Roknya tidak tampak gitu. Nah, saya baru paham ini apa ini termasuk ikhfa makna bil jadid dan apa hukum ikhfa makna bil jadid apa ya, tadi saya agak sedikit telat Ustaz. Termasuk lahan kopi atau jali. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak. Baik. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Ya, ana bahas dulu yang pertanyaan kedua ya. Jadi memang pembahasan al-ikhfa bil ma'na al-jadid ini memang tidak ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama mutaqaddimin. Bahkan kebanyakan daripada kitab-kitab tajwid tidak ada yang membahas tentang al-ikhfa bil ma'na al-jadid. Tapi kami punya kitab ya. Jadi kitab ini yang kami ketahui satu-satunya yang membahas tentang al-ikhfa bil ma'na al-jadid. Ya, ini kitabnya. Tapi kitab ini sudah lama sekali ya. Ini kitab sudah sangat lama. Karangan Kiai Haji Basori Alwi. Ya, kami dulu pernah bertalaki ya jamaah dulu ya dengan beliau. Beliau sudah wafat sekarang. Ya, ini yang membahas tentang al-ikhfa bi ma'nal jadid. Ya, di dalam kitab-kitab tajwid yang lainnya kami tidak menemukan pembahasan tentang al-ikhfa bi ma'nal jadid ini. Jadi beliau bahas itu di tepatnya bentar ya, di halaman-halaman di belakang. Sebentar. Jadi perlu Anda sampaikan bahwasannya seluruh huruf seperti halnya yang disampaikan oleh para ulama ya. Jadi seluruh huruf itu harus ditunaikan dengan baik. Jadi maksudnya apa? Bahwasannya tidak ada huruf yang ketika ia dilafatkan itu sifat lazimahnya menjadi hilang. Ya, sifat lazimahnya menjadi hilang. Jadi tidak ada demikian seseorang membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika kita melafadzkan setiap huruf-huruf yang ada, ya, maka baik itu ia berada di tengah maupun ia berada di akhir, maka wajib bagi seseorang untuk apa? Ya, untuk menampakkan daripada huruf tersebut. Ya, jadi harus tampak huruf tersebut. Jadi tidak ada istilahnya tuh disamarkan. Ya, tidak ada istilahnya disamarkan. Baik. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika seseorang membaca misalnya qadri, ya qadri baca qad, ya qadr, ya. Nah, berarti dia tidak sedang menyempurnakan atau bisa dikatakan bahwa huruf tersebut tidak ada. Ya bagaimana huruf-huruf itu bisa disamarkan? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya huruf itu harus tampak sifatnya. Nah, sekarang anak tanya dengan Ustadz Hardi, bagaimana cara kita menampakkan sifat lazimah huruf tersebut kalau kita menyamarkannya? Bisa nggak? Sulit Ustaz. Sulit kan ya? Sulit. Ya, sedangkan huruf sin aja sifat apa? Sifat desisan daripada huruf sin. Ya, atau huruf shin, ash, tafashi dari huruf shin. Atau huruf ha, ah, yang dia punya sifat apa rokhawah di situ. Ya, kalau seandainya misalnya di akhir-akhir itu tidak ditampakkan, misalnya minhu, minhu, baca min. Nah, kita harus tampakkan
ada aliran udara di situ. Tidak boleh min, anhu menjadi an. Mana huruf h-nya? Dengan dalih kita menyamarkan. Padahal ya dia harus tampak sifatnya. Ya an. Ya wayaqbidna seperti yang Anda contohkan tadi wayaqbidn. Kita ambil gunanya saja. Yang penting sifat lazimanya tampak. Ya, tapi kalau seandainya kita hilangkan huruf ro saja, qadari misalnya, qadari. Berarti di situ ro sukun, kemudian sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya ada huruf qaf berhuruf fathah. Berarti secara kaidah dia baca dengan tafkhim, dengan tebal kan seperti itu. Qadari qadar harus tebal. Lalu kalau kita samarkan, bisa nggak Ustadz Hardi? Kita bisa menampakkan sifat tawasud bainiyah daripada huruf ro. Bagaimana caranya? Susah, Ustaz. Susah alias tidak bisa, bukan Tidak susah bisa, lagi. iya. Bukan susah lagi. Kalau susah berarti masih bisa. Masih bisa nih. Iya. Nggak bisa, Ustaz. Ya, tidak bisa. Ya, berarti apa? Ya seseorang kalau melakukannya terus-menerus, ya berarti lahan jali. Berarti dengan kata lain apa? Ini nggak pantas untuk jadi imam. Ya, jadi seseorang yang terus-menerus melakukan kesalahan kesalahan khafi, ya kesalahan khafi, terus-menerus melakukan kesalahan khafi dan tidak berusaha untuk belajar, sudah diingatkan, maka ia tidak pantas untuk menjadi imam. Karena apa? Kalau di dalam ilmu fikih kan dibahas yaumal qaumal ya aqra'uhum li kitabillah. Ya, yaumal qaum aqra'uhum li kitabillah. Apa kata Rasulullah? Ya, pimpinlah di kaummu tersebut ya, salat itu dari siapa? Dari orang-orang yang aqra'uhum li kitabillah. Yang mereka paling bagus bacaannya. Nah, itu yang dipilih, bukan yang paling banyak hafalannya. Hatta misalnya orang yang membaca Al-Quran, yang mengimami sholat itu hafalannya cuma hanya juz 30 atau juz 29, hanya 2 juz. Tidak jadi masalah. Yang penting aqra'uhum li kitabillah. Yang mereka yang paling fasih, paling bagus bacaannya. Ya. Jangan kita misalnya menunjuk orang yang hafalannya banyak, tapi di belakangnya itu ada al-tajwid. Ada orang yang mengerti masalah-masalah tajwid yang bacaannya lebih baik. Nah, itu jangan terjadi. Ya, ialah yang harus menjadi imam sebenarnya, bukan yang hafalannya banyak. Yang hafalannya banyak itu banyak sekali zaman sekarang itu. Bahkan nanti anak akan bahas di pembahasan-pembahasan terakhir nanti ya, berkenaan dengan itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Mereka membaca Al-Qur'an ya hanya sebatas apa mendendangkan melagu-lagukan bacaan. Itu sebenarnya sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Membaca Al-Qur'an yang sekedar mendendangkan saja seperti halnya musik. Ya, tapi mereka lupa di situ ada ilmunya ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim seperti itu. Baik, itu Ustaz ya. Kemudian Nah, yang pertama Ustaz, tadi apa? Pertanyaan Antum tadi yang pertama? yang itu Ustaz, bacanya semuanya karena mencari supaya enak didengar. Taib. Akhirnya bagi yang paham tajwid itu masuk hidung semua gitu kan. Nah, bagi seseorang yang membaca, yang mengeluarkan suara kebanyakan dari rongga hidung, itu biasanya orang Cina ya. Memang orang Cina ini sangat sulit mengeluarkan suara dari rongga al-jauf. Karena memang banyak seperti itu kan, suara memang dari rongga hidung. Nah, berarti dengan kata lain, kalau memang ini terjadi pada imam rawatib atau imam yang memang ditunjuk oleh takmir masjid untuk menjadi imam, ya kalau ini kita dapatkan terus-menerus terjadi, Ustadz, ya maka kita tidak layak untuk menjadi makmum padanya. Ya, Nah, dan Ustaz. kita harus menasihati takmir karena yang berhak menasihati imam itu adalah takmir. Karena takmir yang menunjuknya menjadi imam, bukan makmum. Kecuali memang kesepakatan dari makmum menunjuk seorang imam itu beda hal ya. Tapi di sini kan masjid itu kan ada takmir, ada yang mengurusi masjid tersebut. Berarti kita harus menyampaikan itu kepada takmir untuk disampaikan kepada imam, karena ialah yang berhak menentukan apakah si imam itu lanjut jadi imam atau tidak. Tapi dengan terlebih dahulu disampaikan kesalahan tersebut agar itu menjadi perhatian oleh imamnya. Ya, jadi kalau seseorang melakukan kesalahan khafi tapi terus-menerus itu menjadi aib, tidak boleh.
walaupun belum sampai mencapai derajat bahwasannya ia melakukan dosa. Tidak. Ya, tapi tidak boleh terus-menerus. Berarti kan kita membiarkan dosa-dosa kecil. Logikanya kan seperti itu. Dosa-dosa kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk itu menjadi dosa besar, Ustaz. Ya, begitu juga dengan kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan-kesalahan itu kita biarkan saja, berarti kita sudah mengiyakan, mensetujui daripada kesalahan tersebut. Kalau anak pribadi, Ustaz, ini pendapat anak pribadi ya. Kalau seseorang melakukan kesalahan khafi, anak tidak mau mengaminkan. Ya, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak tidak mau mengaminkan. Kenapa? Hmm. Ya karena tidak seperti itu Rasulullah membaca. Ya, berarti kalau anak mengaminkan, anak menyetujui daripada bacaannya tersebut. Jadi seolah-olah anak Oh. mengatakan benar. Padahal tidak benar baca seperti itu. Begitu, Ustaz. Itu kalau anak pribadi ya. Seperti itu. Hmm. Karena mengaminkan itu hak kita. Bagaimana cerita misalnya orang baca Alhamdulillahirabbil alamin melakukan kesalahan jali tiba-tiba kita aminkan waladdallin Ya. amin. Berarti kita setuju dengan bacaannya. Nah, Ya, seperti ya, itu. Ustaz. Begitu Ustaz. Iya, nah, Allah Ustaz. alam bisawab. Jazakallah Nah, ya, Ustaz. wa iyyak. Baik. Di chat ada yang bertanya. Ini tanya Ustaz pada beberapa tempat contoh faslun hazal ya. Huruf di tengahnya menjadi terpan. Apa itu? Apa nih Ustazah? Menjadi terpan. Demikian yang pernah saya bagaimana cara membaca yang benar. Taib. Ini maksudnya cara membaca yang benar pada faslun hazl. Ya. Jadi seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, pertemuan dua huruf sukun. Ya. Sukun di akhir dengan sukun sebelumnya. Ini yang banyak memang di beberapa halaqah ini menjadi pembahasan seru gitu ya. Bahkan kami dulu diminta untuk mencontohkan, kalau tidak salah di YouTube ada ya, Anda mencontohkan bacaan-bacaan pertemuan dua sukun ini. Cari saja di YouTube nanti karena Anda tidak berada di grup ya. Nanti Anda serahkan saja mungkin informasikan ke admin saja. Di YouTube itu ada rekaman rekaman bacaan Anda mencontohkan untuk bacaan pertemuan dua sukun ini. Ada beberapa bacaan yang Anda contohkan di situ. Jadi termasuk misalnya pertemuan dua sukun, faslun. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita sukun pada huruf lamnya tersebut? Caranya adalah kita menyempurnakan bacaan tersebut seperti halnya ketika sempurna. Contoh, faslun, faslun, atau hazlun, misalnya hazlun, hazlun. Kan seperti itu huruf zainya. Kita coba konsentrasi di huruf zainya. Hazlun, hazlun, hazlun. Berarti huruf zainya sempurna kan? Nah, tinggal ketika kita sukun, ketika kita waqaf pada huruf lam tersebut, huruf zainya tidak berubah, kemudian huruf lamnya kita tampakkan sifatnya. Yang menjadi apa? Hazlun menjadi hazl. Nah, jadi huruf zainya tidak berubah sama sekali. Jadi jangan hazlun menjadi hazl. Sehingga huruf zainya tidak seperti halnya ketika kita baca sempurna tadi. Ya, lalu alasannya apa ketika kita sukunkan huruf lamnya tiba-tiba huruf zainya tidak sempurna sifatnya? Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi cara membacanya hazlun menjadi hazl, hazl. Faslun menjadi fasl. Jadi tetap sempurna Ustazah. Jadi sukun sebelum akhir itu sifatnya harus terlafadzkan dengan sempurna. Itu ya kaidahnya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa Ustaz, ketika kita tidak mengaminkan tadi, kemudian kita perlu mengulang sholat? Tidak Ustaz. Ketika imam bacaan Al-Fatihah masih ada kesalahan jali. Nah, jadi ini yang dituntun, yang disampaikan oleh para aimatul qura, ya, ya para ulama tajwid pada umumnya, bahwasannya ketika seseorang atau imam melakukan kesalahan jali, yang apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita keluar dari jamaah. Karena kita sudah ketahui, ya, ketika kita mendengar langsung, oh bacanya tidak benar, ada kesalahan jali, maka kita keluar dari jamaah bila mampu. Ya, kita keluar dari, misalnya kita di soft yang terakhir, maka kita keluar dari jamaah.
Ya, kemudian yang kedua, kalau kita tidak mampu, maka kita mufarraqah. Mufarraqah. Mufarraqah itu bisa mufarraqah dengan apa? Dengan niat kita ya. Jadi maksudnya mufarraqah dengan niat itu seperti apa? Jadi ketika kita sholat saja dengan imam. Ya, tapi kita sudah niat sholat munfarid. Dengan kata lain apa? Kita baca surat sendiri, tidak mengikuti imam, tapi nanti gerakannya ikut imam. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah di situ. Ya. Atau mufarraqah dengan menyelisihi daripada rukunnya. Ketika misalnya Allahu Akbar mau ruku', kita tidak ruku' langsung. Tapi begitu dia mau i'tidal, sami Allah, baru kita ruku'. Nah, tapi itu bisa menjadi fitnah ya, karena kami pernah praktek yang seperti itu, ditanya oleh salah seorang jamaah, Ustaz, tadi apa yang Ustaz lakukan tadi? Nah, gitu kan, akhirnya menimbulkan fitnah nanti. Walaupun kami sudah jelaskan, ya seperti itu. Kemudian kalau tidak mampu untuk melakukan mufarokoh, sholatlah terus bersama dirinya sampai selesai, lalu sudah selesai, mundur ke belakang, sholat lagi, atau sholat di rumah. Begitu ya, Ustazah. Yang harus dilakukan ketika kita menemukan kesalahan jali pada imam. Jadi jangan kita biarkan sholat kita tidak sah. Jadi kalau mak, makmum itu sah atau tidaknya itu tergantung dari imamnya. Kalau imamnya bacanya adalah jali pada suratul Fatihahnya, baca jadi kita nggak sah sholatnya. Ya, kecuali kalau makmum itu makmum yang umi pula. Maksudnya umi itu kalau dalam ilmu tajwid orang yang memang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Maksudnya apa? Ya, dia juga tidak bagus, imamnya juga tidak bagus, sama-sama sah. Masih sah yang seperti itu. Ya, jadi kalau makmumnya tidak paham, ya, ya bahwasan itu ada kesalahan jali, maka si makmum ini masih sah sholatnya. Yang jadi masalah itu adalah makmum yang qori yang paham dengan hukum-hukum tersebut. Allah alam bissawab. Gitu? Salah? Nah, wa iyyakum. Cukup ya? Kita sudah jam 6 eh, lewat 2 di sini. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya Ana tidak ada di grup ya repot juga ya. Kalau tidak kalau ada pertanyaan lagi silakan sampaikan ke admin sajalah ya gitu ya. Maka admin nanti admin sampaikan ke Ana untuk Ana jawab nanti insya Allah. Baik, demikian saja. Insya Allah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kekhilafan dari ana pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Insyaallah taala nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Baik. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Barakallahu, Ustaz.